Hola semua, apa kabarnya? Kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film dan untuk pertama kalinya saya akan keluar dari zona aman. Film The Corpse of Anna Freeze ini bisa memuaskan hasrat pada film duniawi kita terutama bagi kalian yang butuh ending yang benar-benar mengencrotkan dan tidak menggantung seperti si Stephen. Maka dari itu langsung saja siapkan handset. Kencangkan kokolor dan lonjorkan badan Anda. Selamat menonton! Film ini akan menceritakan tentang seorang aktris dunia yang sangat terkenal bernama Anna Freeze yang tewas misterius di kamar mandi pada saat pesta berlangsung. Scene dimulai dengan narasi dan seorang petugas rumah sakit yang membawa jenazah Anna. Petugas itu bernama Paul. Ini dia. Si Pau ini pun secara sengaja memotret wajah Anna dan mengirimkan foto tersebut kepada teman-teman dekatnya. Kedua temannya Ivan dan Javi tertarik untuk melihat jenazah Anna, dan dari sinilah semua malapetaka dimulai. Sekedar catatan bahwa sosok Anna Freeze dalam film ini diceritakan sebagai aktris yang sangat terkenal dan sangat diidolakan, sehingga kesempatan langka untuk melihat Anna Freeze secara langsung tidak disia-siakan oleh Ivan dan Javi. Walaupun dia sudah jadi mayat, Pau pun mau diajak minum ciu dulu oleh Ivan dan Javi agar mentalnya menjadi lebih berani. Karena Pau ternyata sedikit ketakutan dengan resiko kehilangan pekerjaannya karena membawa Ivan dan Javi ke tempat kerjanya. Un montón de papeleo y un senfa. Masuklah mereka ke ruang mayat. Saat kain dibuka betapa kagumnya mereka bisa melihat Anna Freeze secara langsung. Lleva pocas horas aquí. Mira, Fritz. Ivan pun langsung meraba gunung galunggungnya si Anna dan itu sangat gila, mayat itu loh. Agar suasana semakin meriah, Ivan pun mengeluarkan narkoboy yang sudah dia bawa dan mereka pun mengkonsumsinya bersama-sama. Setelah agak ngefly, Ivan pun kembali menghampiri mayat Anna lagi dan entah apa yang ada di pikirannya, si Ivan pun mengutarakan sebuah ide gila untuk melakukan pengenceritan kepada mayat Anna. Javi sendiri yang sejak awal ketakutan berusaha keras untuk tidak terlibat, tapi ia tak sanggup melarang keinginan kedua temannya tersebut, akhirnya Ivan pun melakukannya. Setelah selesai sekarang giliran si Pau, namun hal mengejutkan terjadi. Tak disangka ternyata Anna Freeze hanya mati suri dan dia hidup lagi. Tapi ia tak bisa berkata apa-apa, tubuhnya pun masih kaku. Mengetahui itu Pau kaget bukan main. Ivan berencana membunuh Anna agar perbuatan bejat mereka tak pernah terungkap. Rencana itu pun mendapat pertentangan yang keras dari Javi. Saat Javi akan membawa mayat Anna keluar untuk mendapatkan pertolongan, Ivan langsung menghalanginya. Terjadilah perkelahian antara Ivan dan Javi yang berakhir dengan tewasnya Javi. Dari sini semuanya menjadi tambah kacau. Hal tersebut membuat Pau dan Ivan semakin dibuat kalap. Mereka harus mengurus jenazah Javi sekaligus mencari cara terbaik untuk melenyapkan Anna Freeze. Ivan lalu menyuruh Pau untuk mengikat tangan dan kaki si Anna yang sudah mulai bisa bergerak. Kemudian dia sendiri memutuskan mencari tempat sampah di luar untuk membawa mayat si Javi keluar dari sana. Sementara itu Pau sedang membersihkan darah Javi yang berceceran di ruangan lain. Anna pun mengambil kesempatan itu untuk kabur. Dari sana dengan tubuh yang masih lemas dia pun pelan-pelan mengesot-ngesotkan badannya menuju ke sebuah lift. Ivan yang sudah kembali ke ruang jenazah langsung mencari Anna. Setelah menyadari Anna sudah hilang, saat Anna sudah sampai di lift dan pintu mulai tertutup tiba-tiba Ivan muncul dan menyeret Anna kembali ke ruang jenazah. Por favor. Karena sudah terlanjur edan,
Ivan pun menyuruh Pao membunuh Anna. Tapi karena Pao pada dasarnya remaja yang soleh, dia pun tidak sanggup dan menolak perintah dari Ivan. Kemudian Ivan memaksa tangan Pao untuk membekap mulut dan hidung Anna sampai dia kehabisan nafas. Ketika masalah si Anna sudah beres, Ivan pun membawa mayat Javi keluar dari sana. Pao kemudian merapikan dan membereskan pekerjaannya. Tapi saat dia akan pulang tiba-tiba Anna batuk. Saat dicek ternyata Anna masih hidup. Di saat bersamaan terdengar suara Ivan membuka pintu. Pao langsung menutup kembali kain mayat Anna agar tidak diketahui oleh Ivan. Mereka pun pulang saat sudah beberapa meter dari ruang jenazah. Ivan pun baru menyadari bahwa kartu member Maisonya tertinggal di ruang mayat. Mengetahui hal tersebut, Pao berusaha mencegahnya, namun Ivan tetap ngotot untuk kembali. Saat masuk, betapa kagetnya Ivan melihat Anna yang sedang memakai baju dan sedang berdiri. Ivan yang menyadari bahwa Anna ternyata pura-pura mati dan Pao menyembunyikan hal tersebut dari dia. Ivan langsung menghajar Pao. Tak diduga Anna langsung menikam leher Ivan dari belakang menggunakan gunting. Ivan seketika tewas. Dan Pao dia pun ditusuk juga lalu tewas seketika. Terakhir dia menusuk perutnya sendiri. Dan tamat ending yang sangat. Sudahlah, memang seperti ini akhir ceritanya. Rangkuman film ini mungkin terasa singkat karena memang alurnya sederhana dan lebih banyak diisi dengan dialog antar pemain, tapi terlepas dari bagus atau tidaknya film ini, banyak hal sebenarnya yang menjadi tanda tanya bagi saya pribadi. Di antaranya bagaimana Anda bisa hidup lagi, mungkin mati suri, okelah bisa juga. Bagaimana kondisi mayat yang hidup lagi bisa ngesot dan dalam hitungan jam sudah bisa berjalan dan berdiri. Secara medis dan ilmu kedokteran mungkin itu bisa saja terjadi. Sosok Anna Friis ini yang paling membuat kita tidak habis pikir, mengapa Anda bunuh diri di saat ia telah memiliki kesempatan besar untuk hidup dan dia telah berjuang berkali-kali untuk hidup. Apa karena dia merasa kotor dan tidak mempunyai hasrat untuk hidup lagi? Entahlah, mungkin hanya kasir Alfamart yang tahu. Itu semua karena tidak dijelaskan dalam film ini. Tapi terlepas dari itu semua, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, bahwa terkadang kesenangan sesaat dan sesat dapat menjadi awal sebuah kehancuran. Bahwa perbuatan jahat hanya akan melahirkan perbuatan jahat berikutnya, dan sejahat-jahatnya orang pasti akan ada hukumannya di dunia maupun di akhirat kelak. Saya mewakili orang yang ingin sukses dunia akhirat mengucapkan, terima kasih.